Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Cahyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kecepatan Pengiriman Terhadap Kepuasan Pelanggan. Proposal penelitian ini dikerjakan secara berkelompok. Berikut ini adalah anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama di saya, Dwi Cahyono. Yang kedua ada Ferdiansyah Dwi Putra. Yang ketiga ada Zahra Nabila Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Asnul. Latar belakang penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu pertumbuhan e-commerce. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang mendorong pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia dan mengubah perilaku belanja masyarakat menjadi lebih digital, efisien, dan fleksibel. Jika dahulu kita biasa berbelanja datang ke pasar langsung atau ke toko-toko untuk beli barangnya langsung, namun pada saat ini di era teknologi yang berkembang ini, orang-orang lebih suka belanja lewat e-commerce karena lebih praktis, lebih efisien, dan menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh atau capek-capek datang ke tokonya langsung untuk membeli barang. Kemudian persaingan ketat. Tingginya persaingan menuntut platform e-commerce meningkatkan kualitas layanan untuk mempertahankan pelanggan. Di era digital ini tumbuh banyak e-commerce yang berjualan atau menjual jasa lainnya. Dengan banyaknya persaingan, e-commerce dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi harga, kemudian juga dari sisi kualitas, kemudian juga dari sisi kecepatan pengiriman barang. Semakin cepat pengiriman barang, maka semakin baik. Kemudian pentingnya kecepatan. Kepuasan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kecepatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman secara langsung dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan kepuasan. Nah, kepuasan pelanggan ini difaktori salah satunya oleh kecepatan pengiriman barang. Jadi, pengiriman barang ini patut diperhatikan kualitasnya, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh tidak sesuai estimasi yang diperkirakan, karena ini akan berakibat terhadap menurunnya kepuasan pelanggan dan akhirnya menurunkan tingkat penjualan yang ada di e-commerce. Kemudian urgensi dari penelitian ini adalah kecepatan pengiriman adalah kemampuan mengantar barang sesuai janji waktu yang diberikan yang menjadi dimensi layanan krusial dalam bisnis digital. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, estimasi pengiriman barang yang diberikan harus sesuai, tidak boleh melebihi, bahkan kalau bisa kurang atau di bawah dari estimasi yang diberikan. Hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian rumusan masalahnya yaitu tingginya volume transaksi e-commerce seringkali diiringi keluhan keterlambatan pengiriman yang berulang, sehingga perlu dianalisis apakah kecepatan pengiriman berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, banyaknya orang-orang yang lebih sering dan senang belanja melalui e-commerce menimbulkan banyaknya atau transaksi yang menumpuk. Nah, ini seringkali menyebabkan keterlambatan pengiriman akibat volume transaksi yang banyak. Hal ini bisa kita teliti dalam apakah akan berpengaruh terhadap kecepatan pengiriman dan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian pertanyaan penelitiannya ada 2. Yang pertama adalah apakah kecepatan pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada platform e-commerce di Indonesia? Yang kedua, seberapa besar kontribusi kecepatan pengiriman dalam membentuk tingkat kepuasan pelanggan? Kemudian tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama adalah tujuan utama, yaitu menganalisis pengaruh langsung kecepatan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan pada platform e-commerce di Indonesia. Kedua, tujuan spesifik,
Tujuan spesifiknya adalah mengukur besarnya kontribusi variabel kecepatan pengiriman dalam bentuk kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa referensi penelitian terdahulu yang kita jadikan acuan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rohman dan Abdul pada tahun 2021. Penelitian menunjukkan ketepatan pengiriman tetap menjadi faktor signifikan bahkan di masa pandemi COVID-19. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya pengiriman yang tepat waktu bahkan di masa pandemi COVID-19 yang kita tahu semua waktu itu lockdown, aktivitas terbatas, dan pengiriman barang juga terganggu akibat lockdown. Walaupun demikian, ini tetap menjadi faktor yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Huda dan kawan pada tahun 2023 yang menunjukkan ketepatan waktu pengiriman adalah faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pada jasa pengiriman seperti JNT. Nah, ini jelas ya, ini JNT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengantaran barang. Nah, ini merupakan ketepatan waktu merupakan faktor yang utama di JNT. Jadi, apabila barang banyak yang terlambat dikirimkan, otomatis pelanggan atau konsumen kepuasannya mengalami penurunan. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Febrani pada tahun 2023 yang meneliti kecepatan pengiriman merupakan faktor yang paling diperhatikan pelanggan dalam menilai kualitas logistik. Nah, ini menunjukkan bahwa pelanggan selain dari kualitas barang yang dikirimkan, kecepatan pengiriman barang juga menjadi kunci dan faktor yang paling diperhatikan untuk menilai dari layanan yang diberikan oleh e-commerce secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada Anggreni dan kawan-kawan pada tahun 2004 bahkan dalam penelitiannya kecepatan waktu pengiriman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan e-commerce. Nah, ini menunjukkan bahwa pengiriman yang tepat waktu dan lebih cepat berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan di e-commerce. Hal ini menyebabkan naiknya transaksi dan kepuasan dari pelanggan dalam berbelanja di e-commerce tersebut. Kemudian dalam tinjauan pustaka terdapat teori kecepatan pengiriman pada variabel X. Definisinya yaitu kemampuan penyedia jasa untuk mengantarkan barang dalam waktu cepat sesuai estimasi yang dijanjikan. Indikatornya ada 4, indikator kecepatannya ada 4. Yang pertama, ketepatan waktu sesuai estimasi. Jadi perlu dikalkulasi apabila misal kita belanja barang dikirimkan ke kota Jogja, barangnya awal dari kota Jakarta, itu harus dikalkulasi estimasinya berapa lama barang harus dikirimkan. Jangan sampai waktu yang dihitung kurang dari yang sebenarnya dibutuhkan. Kemudian kecepatan proses pengiriman barang. Nah, ini berarti proses ketika barang dikemas hingga barang diantar lewat jalur darat atau jalur udara hingga sampai ke pembeli atau konsumen. Yang ketiga, konsistensi waktu pengiriman. Konsistensi ini penting karena pengiriman dengan waktu yang konsisten, pelanggan akan cenderung lebih royal dan balik lagi belanja di e-commerce yang sama. Kemudian kemampuan meminimalkan keterlambatan. Nah, ini kemampuan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan barang yang dikirim terlambat sampai pelanggan atau konsumen. Hubungan antara variabel dan hipotesis. Dalam kerangka konseptual, kecepatan pengiriman dengan X berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan yang dengan Y. Kemudian hipotesis H1, kecepatan pengiriman
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada platform e-commerce di Indonesia. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.